Kalau udah rekan kita kameramen aja sudah mengatakan nggak penting gitu loh buat anak TK, Makanya SD, di sini SMP di studio gitu. aja ini terjadi polemik antara ada yang memang setuju juga ada wisuda, ada juga mempertanyakan sebenarnya seberapa penting sih wisuda-wisuda ini dilakukan khususnya untuk TK, SD, SMP, SMA begitu yang biasanya betul, kuliah aja. Saya nggak tahu pemirsa pagi ini juga di rumah ikut berceloteh nggak soal ini. Iya. Di studio aja berceloteh semua loh ini. Gitu Karena loh. selain juga mengeluarkan uang, ya kan? Saya bercerita nih tadi nih. Jadi ada orang yang anaknya itu harus wisuda, dia ngelakuin, dia foto bangga, seneng anaknya lulus. Tapi begitu udah selesai, nyinyir langsung. Nah ini nih. Oke, kita juga akan ajak pemirsa untuk mengetahui sebenarnya suara masyarakat mengenai wisuda yang dilakukan ini seperti apa sih. Nah. Dengan rekan kami, Fahada Indi. Selamat pagi, Indi. Selamat pagi, Rati dan juga Rivi. Nih pagi hari ini saya kembali ya ingin mengajak pemirsa untuk berbincang mengenai hal yang memang sedang trending begitu, sedang menjadi topik yang trending, yang hangat untuk diperbincangkan, yakni mengenai wisuda, yang mana sebelumnya ini kan wisuda memang identik sekali dengan kelulusan dari mahasiswa dari perguruan tinggi gitu ya. Namun sekarang trennya sudah mulai bergeser. Ada yang wisuda lulusan SMA ikut wisuda, lulusan SMP ikut wisuda, lulus SD bahkan lulus TK juga ikut wisuda. Nah, saya ingin mendengar suara-suara dari masyarakat, kira-kira bagaimana ya pendapat dari warga, apakah mereka setuju dengan adanya wisuda di jenjang SD sampai SMA begitu atau justru tidak setuju. Nah, di sini saya sudah bersama dengan seorang warga. Ini dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Asep. Mas Asep, ini termasuk yang setuju atau tidak nih dengan wisuda dari jenjang TK sampai SMA? Oke, kalau menurut pendapat saya sih kurang setuju ya. Yang pertama kan dari segi pengeluaran, pasti kan keluarga, terutama ibu-ibu ya, pasti kan akan teriak gitu kan. Pertama keluaran untuk kosnya, pertama kos untuk pakaiannya, atau toganya kan Mbak, seperti kayak gedungnya atau semuanya gitu, pasti akan seperti itu gitu loh. Karena setahu saya wisuda kan hanya berlaku pada orang kuliah ya gitu ya. Tapi kenapa sekarang berlaku pada STK sampai SMA gitu. Tapi dulu waktu Mas Asep TK sampai SMA, wisuda juga nggak sih? Iya, wisuda waktu itu. Waktu TK sampai SMA? Sorry, TK sampai SMA tidak ada wisuda, sorry. Berarti wisuda pada saat kapan? Kuliah saja. Kira-kira akan bergeser nggak sih selebrasinya atau mengurangi selebrasi pada saat wisuda di perkuliahan atau enggak sih kalau misal wisuda di TK? Kalau menurut saya ya, kalau selebrasi di kuliah mungkin momennya pas gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan pada TK sampai SMA menurut saya kan dulu istilahnya kan ambil raport itu kan hanya seperti itu aja kan ya. Jadi menurut aku ya buang-buang uang saja sih. Buang saja betul. Oke, buang-buang uang ya kalau wisuda di TK. Oke, thank you Mas Asep atas pendapatnya. Nah, di sini saya ingin mencari orang tua ya yang sudah punya anak dan juga anaknya ini berusia TK dan juga SD. Di sini ada Mbak Caca. Selamat pagi Mbak Caca. Ya, selamat pagi. Mbak Caca sebagai ibu ya, kira-kira setuju nggak sih Mbak kalau misal anak-anak ini sudah mulai wisuda dari TK Mbak? Setuju-setuju aja sih, selagi itu tidak ngebebanin orang tuanya gitu, tidak memberatkan, maksudnya ada biaya tambahan gitu. Tapi sebelumnya Mbak Caca ini anaknya pernah wisuda sebelumnya ini? Pernah, waktu itu pas TK pernah wisuda. TK. Itu gimana Mbak, biaya yang dikeluarin mahal nggak sih? Kebetulan tidak ada biaya yang dikeluarin karena dia mengambil dari uang mungkin ya, dari uang uang pembayaran pertama atau SPP gitu. Cuman patungan aja sih, sumbangan gitu, nggak nyampe 100.000 sepertinya kalau waktu itu. Tapi kan Mbak Caca ini juga sewa kebaya nggak sih atau sewa toga buat anaknya, terus ada biaya mungkin sewa gedung untuk tempat wisuda anaknya atau bahkan hotel gitu, kayak gitu juga nggak? Kebetulan enggak, karena baju buat anak itu udah disiapin dari pihak sekolah dan kebetulan pas wisudanya dipakai halaman sekolah gitu. Cuman dihias-hias aja. Berarti kalau ke depan nih anaknya mungkin nanti lulus SD, lulus SMP, SMA, tetap di wisuda nggak masalah? Enggak masalah sih, selagi tidak mengeluarkan biaya. Selagi tidak mengeluarkan biaya ya. Oke, terima kasih Mbak Caca atas opininya. Itu dia ya opini dari masyarakat, tadi ada yang tidak setuju, namun juga ada yang setuju, namun ada syaratnya nih ternyata Rivi dan juga Ratih, yakni tidak mengeluarkan biaya. Nah, bagaimana ya pendapat dari pengamat pendidikan? Di sini saya juga sudah janjian dengan Mbak Nisa Faris. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, apa kabar Mbak Indi? Baik juga, Alhamdulillah. Mbak Nisa, ini tentu yang tadi sudah dibahas ya, soal wisuda. Saya mau tanya dulu nih, sebenarnya wisuda itu makna atau tujuannya itu apa sih Mbak Nisa? Iya, kalau misalnya kata wisuda itu kan sebenarnya beda ya dengan graduation. Mungkin
niatnya adalah cuma diterjemahin kalau bahasa Inggris graduation, kemudian bahasa Indonesianya wisuda. Padahal sebenarnya kalau wisuda itu tuh sudah ada seremonialnya, ada pakaian khususnya, ada acara yang hikmatnya gitu, sehingga memang biasanya tuh nggak sesederhana cuma selebrasi biasa gitu, tapi ada hal-hal lain juga. Nah ini yang memang tadi seperti yang disampaikan salah satu yang di wawancara ya, Mas Asep bilang bahwa itu kan sebenarnya ada nilai-nilainya juga gitu, sehingga kalau anak lulus TK aja gitu ya udah wisuda itu kayaknya memang kurang pas sih gitu. Mbak, tapi kita bicara soal pro kontra. Tentu wisuda ini ada positifnya ya, ada negatifnya juga. Apa sih yang menurut Mbak Nisa jadi positif dan negatif? Iya, kalau sisi positifnya ya mungkin kenangan ya. Apalagi sekarang zamannya pengen foto-foto, pengen share di sosial media, keberhasilan anak mencapai suatu jenjang tertentu, selebrasi capaian mereka selama belajar di sekolah tersebut. Itu sih nggak apa-apa ya, menurut saya itu sisi positifnya gitu. Apalagi kalau misalnya SMA gitu ya, kan nggak semua anak itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga mungkin ini adalah pendidikan terakhir, jenjang terakhir yang dia bayangkan lah gitu. Mungkin sehingga kalau dibilang bahwa hanya bisa di perguruan tinggi itu kasihan juga kalau misalkan anak-anak yang tidak bisa melanjutkan gitu. Itu sisi positifnya dari sisi kenangan-kenangannya lah gitu. Tetapi ya sisi negatifnya seperti tadi ya, terlalu besar biayanya. Dan juga biaya itu dipakai untuk sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu esensial juga sih gitu. Oke, berarti bisa dikatakan ini sebenarnya berpotensi ada pungli di sekolah gitu ya Mbak? Iya, tapi balik lagi ya bahwa mungkin kita lihatnya wisuda nih bentuk dari bagian-bagian dari nambah biaya, harus bayar dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa ini cuma salah satunya loh. Jadi saya rasa ini juga kesempatan untuk kita nge-review ulang ya bagaimana sih biaya-biaya yang ada di sekolah itu kita kaji kembali gitu. Karena selain dari wisuda biasanya nanti ada biaya karya wisata atau studi tour, ada biaya apa-apa lagi tambahan-tambahan yang juga perlu disoroti kalau soal punglinya sih. Mbak, ini kan Mbak Nisa Farid juga selaku bagian dari Pusat Studi Pendidikan dan juga Kebijakan. Nah, Mbak Nisa ini selama ini melihat nggak sih di DKI Jakarta dulu deh kita berbicaranya mengenai biaya-biaya yang dibebankan kepada wali murid gitu ya atau keluarga ini sejauh mana sih, sebanyak apa sih untuk acara wisuda ini? Iya, jadi kalau data yang kami terima itu tuh berkisar kalau di jenjang PAUD atau TK ya, itu bisa sampai 200 ribuan, 300 ribuan per anak. Itu hanya untuk biaya ke sekolah ya. Belum lagi yang tadi biaya nyewa kebaya atau bikin kebaya, terus ibunya juga pengen kebayaan mungkin ya. Jadi biaya-biaya di luar dari biaya ke sekolahnya. Yang SMP, bahkan SMP negeri itu bisa mencapai 1 jutaan. Padahal ini sekolah negeri yang kita tahu tidak semua anak itu datang dari keluarga yang mampu gitu ya. Jadi biaya 1 juta yang ini menurut saya juga mungkin menjadi rame. Kenapa jadi rame? Karena biayanya besar sekali dan itu hanya untuk misalnya untuk acara, konsumsi, panggung, foto-foto, buku yang sebenarnya itu nggak dibutuhkan banget sih. Jadi kisaran biaya bisa sampai 1,5 juta bahkan. Tapi akan tergantung nih di gedung kah, di hotel kah atau di mana gitu. Ini yang saya lihat semakin kesini tuh kayak semakin meriah gitu. Jadi mulai 200 ribu sampai 1,5 juta bisa ya. Itu baru uang yang disetorkan ke pihak sekolah. Iya, belum mikirin gitu tadi, pakaian untuk anaknya, untuk orang tuanya gitu. OOTD keluarganya belum dipikirin ya Mbak ya. Oke. Nah, tapi Mbak ini kan sebenarnya yang jadi fokus yang patut mungkin ditiadakan itu sebenarnya acara wisudanya kah atau iurannya berarti kalau seperti itu. Apakah sah-sah aja gitu ya kalau misal ternyata tetap ada acara wisuda dari TK sampai SMA tapi biayanya minim gitu. Iya, kalau mungkin wisuda itu kan juga lambang bahwa proses belajar selesai gitu ya. Nah ini kan kalau kita tahu bahwa kita pingin anak-anak dari TK kan melanjutkan ke SD tentunya karena wajib belajar kita justru dimulai di SD sampai ke SMP saat ini. Jadi kalau lulus SD, lulus TK itu menurut saya belum waktunya menyebutnya dengan wisuda gitu. Jadi sebutlah pelepasan, perpisahan. Dulu zaman saya juga dibilangnya perpisahan aja gitu, nggak usah menyebutnya dengan wisuda. Jadi satu dari konsep wisudanya sendiri, tapi yang kedua yang lebih penting memang dari konsep biayanya itu tadi sih yang juga harus hati-hati diputuskan oleh pihak sekolah. Saat ini kan diputuskannya oleh komite.
komite itu hanya segelintir gitu kan ya Mbak. Jadi hanya mungkin 5 orang, 10 orang tua yang tidak bisa mewakili suara dari seluruh orang tua. Jadi menurut saya proses pengambilan keputusannya itu harus lebih berkeadilan aja di sekolah. Pastikan bahwa semua anak, semua keluarga menyepakati itu gitu. Jadi jangan cuma hanya mendengar suara segelintir dari komite sekolah aja. Oke, baik, terima kasih atas pandangannya ini Mbak Anissa Farid selaku pengamat pendidikan ya. Terima kasih Mbak. Nah itu dia Rivi dan juga Rati, sejumlah pendapat ada dari pakar, ada juga dari masyarakat yang memang ini masih pro kontra ya. Tapi diharapkan bagi pemirsa TV One yang mungkin di sekolah anaknya begitu masih ada keharusan melakukan wisuda. Ini harus, jika tidak setuju harus didiskusikan lagi ya dengan wali-wali murid lainnya supaya tidak membebankan ya. Nah sementara itu yang bisa kami sampaikan, Rivi dan juga Rati kembali ke studio. Baik, terima kasih Pak Ada Indi melaporkan langsung dari ini kawasan CFD ya hari ini ya. Betul banget. Rati, kita gercep aja langsung. Ya. Ada informasi Puan Maharani kabarnya sudah tiba di arena yang disebut-sebut akan menjadi titik pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Kita akan coba pantau usai jeda periode berikut. Tetaplah bersama kami akan kembali.